Ya, saat informasi bisnis dan ekonomi ada Bima Marzuki dari Bursa Efek Indonesia. Bima, Kompas Bursa kali ini fokus pada penjualan Bank Mutiara yang dulunya namanya Bank Senturi. Apa yang penting dari penjualan ini, Bim? Ya, Levi, fokus kami ada pada dua hal, yaitu siapa pembelinya dan berapa harga jualnya. Karena uang rakyat triliunan rupiah sudah terlanjur keluar pada bailout tahun 2008 lalu. Jadi seperti yang kita ingat, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS mengambil alih Bank Mutiara, waktu itu namanya masih Bank Senturi, dengan dana talangan hampir 8 triliun rupiah. Nah, sebentar lagi Bank Mutiara akan dijual ke perusahaan asal Jepang. Nah, kami tayangkan lagi bagaimana kronologis penjualan Bank Mutiara. Pasca pemberian bailout untuk menyehatkan Bank Senturi, LPS bertugas menjual bank yang sekarang berganti nama menjadi Bank Mutiara. Bank yang mendapat dana talangan hampir 8 triliun rupiah ini telah beberapa kali gagal terjual. Alasannya, bank harus dijual minimal senilai dana talangan yang dianggap terlalu mahal untuk bank sekelas Bank Mutiara. Proses divestasi atau penjualan Bank Mutiara sesungguhnya telah dilakukan sejak 2011. Namun, tingginya harga membuat penjualan tidak menuai hasil. Hingga 2013 atau batas waktu penjualan Bank Mutiara dengan nilai sebesar dana talangan, divestasi selalu gagal. Baru tahun ini, LPS sesuai undang-undang bisa menjual Bank Mutiara dengan nilai pasar atau bisa di bawah nilai talangan. Hasil dari tender Bank Mutiara pun telah keluar. Investor asal Jepang, J-Trust Co. Limited, memenangi tender dengan menyingkirkan pesaing utama seperti Bank Rakyat Indonesia dan Commonwealth Bank. Namun, LPS enggan menyebut nilai jual karena finalisasinya masih menunggu persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Belum bisa disclose karena kan itu udah sekarang lagi fase fit and proper ya. Jadi proses fit and propernya memang belum mulai karena baru diumumkan tanggal 18. Itu kita akan lakukan RUPS-nya itu tanggal 20 Oktober. Tapi secara informal calon pembeli sudah melakukan diskusi dan mulai memasukkan informasi-informasi ke OJK. Data dokumen kan belum masuk ke OJK, jadi kita belum tahu ya. Nah, nanti kan itu kan kelihatan pada saat dokumennya masuk. Karena kalau misalnya info yang kita tidak dapatkan langsung dari pihak yang terkait langsung, tentu OJK juga tidak bisa memberikan datanya gitu ya, karena publik masih menunggu akhir dari nasib Bank Mutiara yang kasusnya selalu membayangi pemerintahan. Akankah penjualan Bank Mutiara menjadi akhir mega polemik ini? Kita tunggu saja. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. J-Trust ini adalah perusahaan investasi dari Jepang, artinya Bank Mutiara akan jatuh ke pembeli asing. Nah, berikut ini adalah profil J-Trust supaya publik lebih tahu tentang siapa pemegang kuasa Bank Mutiara ke depannya. J-Trust Company Limited, perusahaan asal Jepang yang bergerak di bidang investasi. Artinya, bisnis J-Trust adalah jual beli perusahaan lewat saham. Sepanjang tahun 2014, J-Trust sudah membeli 4 perusahaan dan juga menjual 4 perusahaan di kawasan Asia. Yang terbaru adalah membeli perusahaan perhotelan dari Singapura. Bank Mutiara akan menjadi perusahaan kelima yang dibeli J-Trust tahun ini. Meski mendapat hak membeli Bank Mutiara, kondisi keuangan J-Trust sebenarnya lagi menurun, bahkan berdarah-darah. Sejak tahun 2012, laba bersih J-Trust terus turun, malah merugi 395 juta yen atau setara dengan 440 miliar rupiah, anjlok dalam 3 bulan terakhir. Tidak cuma merugi, saham J-Trust yang terdaftar di Bursa Saham Tokyo juga anjlok nyaris 50% dalam 1 tahun terakhir. Bagaikan langit dan bumi kalau dibanding pesaingnya, Bank Rakyat Indonesia yang mencetak laba 11,7 triliun rupiah pada semester pertama 2014. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Ya, setelah melihat kondisi keuangan perusahaan yang akan membeli Bank Mutiara, mungkin ada pertanyaan kenapa J-Trust. Nah, sudah ada di samping saya Samsuri Nugraha, Sekretaris Perusahaan dari Lembaga Penjamin Simpanan. Terima kasih Pak Adi telah bergabung bersama Kompas TV. Ya, Pak Adi, kalau melihat kondisi keuangan dari J-Trust yang sebenarnya tadi tidak begitu bagus ya, bisa dibilang sedang berdarah-darah. Kenapa LPS pada akhirnya memilih J-Trust? Iya, jadi terima kasih nih Mas Bimo ya. Iya. Dan pemirsa sekalian, sebetulnya gini, jadi proses yang kami lakukan sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang LPS ya, proses transparan dan sebagainya, kemudian mengacu pada penawaran yang optimal atau penawaran yang terbaik gitu. Jadi J-Trust itu memberikan penawaran yang terbaik dari tidak hanya
satu penawar yang disebut tadi, dari 6 penawar yang ada, itu Citras memberikan penawaran yang terbaik, baik dari sisi harga maupun non harga gitu ya. Jadi memang ya itu pilihan yang terbaik menurut ketentuan LPS gitu loh. Baik, tapi apakah LPS tidak melihat sampai dengan ke seberapa sehat sih yang membeli ini? Karena kita lihat net income ini sudah rugi hampir 440 ya, jadi miliar. Gini, kalau artinya gini, di tahapan pembelian dari mulai awal sampai dengan terakhir itu sudah loss ya, artinya bahwa kemampuan keuangan dan sebagainya, bahkan juga setelah tanda tangan CSPI gitu, yang bersangkutan sudah membayar down payment kan 10% gitu ya. Nah kemudian dan yang jelas adalah bahwa prosesnya sekarang Citras akan kita daftarkan untuk mengikuti fit and proper gitu. Nah apakah kemudian komitmen Citras kepada Bank Mutiara itu mungkin nanti juga OJK akan lihat gitu ya. Dan menurut saya sih bahwa kondisi yang sekarang ini adalah bahwa keuangan di Citras ya, kemudian Citras juga memiliki beberapa perusahaan keuangan, dan dia sendiri sebetulnya ada perusahaan yang berjasa keuangan. Menurut saya akan mempermudah ya, Citras. Artinya LPS melihat Citras yang sedang merugi 440 miliar, aset yang turun, pendapatan yang turun, ini sebagai LPS melihat Citras sebagai perusahaan yang sehat secara keuangan. Itu lepas dari persoalan apakah Citras itu, LPS menilai Citras seperti yang Kompas TV menilai gitu ya. Tapi sebetulnya gini, ada persyaratan tertentu yang kami berikan kepada seluruh 6 calon investor ya, seperti kemampuan keuangan, laporan keuangan 3 tahun berturut-turut kita minta, kemudian juga perusahaannya jelas gitu ya, dan memberikan final bid ya, dan dari final bid yang kita terima, Citras ini memberikan final bid yang terbaik gitu ya. Baik, selain soal kelayakan, yang belum jelas adalah soal harga. Jadi sejumlah pengamat menilai soal harga ini yang LPS harusnya mengumumkan lebih dulu karena rakyat berhak tahu. Nah, berikut kutipan dari pengamat. Keputusan OJK adalah izin prinsip. Jadi saya menyoroti tidak ada yang rahasia di sini terkait dengan harga pemenang. Ya kan, tidak ada yang rahasia terkait dengan harga pemenang, karena harga pemenang ini menyangkut dengan transaksi bisnis di SPA kan, sales purchase agreement-nya. Kan LPS juga tinggal bilang si ini pemenang, harganya segini, yang kalah tuh berapa aja biddingnya, ya nggak? Bahwa ini akan tergantung ke pemenangannya itu oleh OJK, iya dong. Itu nggak semua orang juga tahu di bisnis perbankan. Tapi dealnya berapa itu kan informasi publik, karena LPS-nya lembaga publik. Baik Pak Adi, ini mungkin kasus Bank Mutiara atau dulu Bank Senturi ini agak beda dengan bank lain karena bank ini penuh dengan sejarah dan juga sudah keluar uang rakyat banyak. Tapi apakah bagaimana LPS kenapa belum bisa mengumumkan harganya? Yang pertama jadi gini, semua aktivitas LPS didanai dari premi bank ya. Jadi premi yang diambil dari bank dan digunakan sepenuhnya untuk urusan perbankan, tidak untuk urusan yang lain. Itu satu. Yang kedua, kita memang ada kebijakannya bahwa hal-hal lain selain kita umumkan dulu sebagai Citras sebagai calon investor pemenang ya, itu akan kita tunda karena kita akan umumkan secara lengkap gitu, semua proses penjualan ini dari mulai harga sampai dengan mungkin proses menuju ke fit and proper gitu. Jadi menurut kami sih akan lebih bijaksana jika kami mengeluarkan secara lengkap sampai kemudian Bank Mutiara ini punya akan lebih bijaksana. Artinya tidak ada aturan yang sebenarnya melarang LPS untuk mengumumkan harga jualnya begitu saat ini. Nggak ada. Tapi itu kebijakan sebenarnya kebijakan di LPS ya, bahwa kita akan mengumumkan secara lengkap sampai dengan bahwa Bank Mutiara itu nanti akan punya pemilikan baru. Terakhir mungkin apakah LPS tidak merasa bahwa bank yang penuh sejarah ini ketika dijual apalagi ke perusahaan asing, rakyat berhak tahu begitu harga jualnya? Oh ya, rakyat berhak tahu dan setiap tahapan kita kasih tahu. Setiap tahapan kita kasih tahu, kita kasih rilis dan sebagainya. Ini hanya masalah timing aja gitu loh, ya kan? Masalah timing kita akan sampaikan gitu ya. Dan menurut kami sih nggak akan lama lagi ya. Karena kan kita dibatasi dengan waktu 21 November itu adalah batas terakhir penjualan gitu. Kami mohon rekan-rekan pemirsa, rekan media dan itu mungkin bisa bersabar gitu ya, karena prosesnya belum selesai, proses masih panjang gitu ya, dan masih ada separuh lagi yang sangat krusial yaitu fit and proper. Fit and proper. Ya, kita sedang menuju ke situ. Gitu. Baik, terima kasih Samsu Adi Nugraha, Sekretaris Perusahaan dari Lembaga Penjamin Simpanan.